Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Bagaimana, Stefanus, kabarnya di sana? Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih Bang Rey sudah berkenan diundang ke acara ini. Iya, kalau di sana kondisinya lagi musim salju kah? Di sini di Irlandia kebetulan ada salju, cuman nggak selebat di negara Eropa lain ya mungkin ya. Di sini belum ada salju sih sejauh ini, dingin aja. Oh, tapi udah masuk musim dingin ya tandanya di sana. Iya, betul. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke interviewnya kali ini. Sudah berapa lama sih Mas dan yang lain tinggal di Irlandia? Oh, ini pakai aku aja ya, jadi informal kan ya. Boleh, ini. silakan. Ya, Oke. Aku sendiri sudah di Irlandia selama 1 tahun lebih dikit. Jadi aku nyampe Irlandia itu bulan Agustus 2022 tahun lalu. Sekarang sudah jalan 1 tahun lebih ya, berarti hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun. Dan di sana tuh ada berapa orang ya yang mengikuti PPI di sana? Kebetulan memang karena Irlandia itu nggak terlalu banyak. Mungkin total dari satu negara itu hampir ada 100 mahasiswa mungkin ya. Di kampusku sendiri itu mahasiswanya ada sekitar 20-an. 20-an mahasiswa yang berada di Irlandia sekarang ya? Oh, 100 untuk seluruh negara, 20 untuk kampusku. Oh iya, oke. Aku di satu kota, iya. Dan kalau misalnya prosesnya itu keterimanya untuk bisa mengikuti PPI di sana untuk para mahasiswa itu ada persyaratannya mulai dari semester berapa dan ada TOEFL atau gimana ya, Mas? Oh, kalau untuk mengikuti PPI, teman-teman dipersilakan selama terdaftar sebagai mahasiswa penuh waktu ya di Irlandia terutama, baik jenjang S1, S2 maupun S3 kita terbuka untuk semuanya. Tidak ada seperti TOEFL dan lain sebagainya. Oh, seperti itu. Tapi untuk kuotanya terbatas ya tandanya. Kuota untuk ini keanggotaan PPI ya maksudnya ya? Iya. Konteksnya. Keanggotaan PPI. Oh, kalau untuk konteks keanggotaan PPI tidak terbatas, siapapun boleh join. Oke. Tapi untuk tinggal seperti di sana sekitar 1 tahun lebih, itu bagaimana Mas kondisi di sana? Apakah masyarakatnya menerima dengan baik atau mungkin ada cerita yang unik untuk bisa diceritakan kepada pendengar kami? Oh ya, di sini masyarakatnya unik ya. Jadi karena Irlandia itu kebetulan salah satu kampus yang salah satu universitas negara di Eropa yang first language atau bahasa ibu dari seluruh pelajaran itu bahasa Inggris. Jadi ini Irlandia itu merupakan salah satu negara di Eropa yang jadi salah satu tujuan teman-teman untuk berkuliah juga. Tapi memang untuk Indonesia sendiri masih sedikit. Tapi ini kita melihat secara perkembangan itu setiap tahun meningkat gitu ya. Jadi mahasiswa yang datang ke Irlandia untuk belajar dari Indonesia itu dari tahun ke tahun meningkat gitu. Oke, dan untuk selama mengikuti program PPI tersebut, apakah di sana mahasiswa dari Indonesia juga mengadakan event seperti kayak budaya yang Indonesia, seperti misalnya Hari Kartini yang dirayakan di Irlandia dan diperkenalkan kepada masyarakat di sana, Mas? Oh, kemarin itu untuk periode kepengurusan kemarin kita di PPI sempat mengadakan acara Indofest. Jadi Indofest itu semacam Indonesian atau Festival Kebudayaan Indonesia. Kita mengadakannya bulan awal-awal September itu, fungsinya itu untuk menunjukkan ke teman-teman terutama warga lokal maupun student asing di sini dari negara lain bahwa budaya Indonesia itu seperti ini. Dan yang paling membanggakan memang di sini ada salah satu tim di salah satu universitas terbesar di Irlandia, di University College Dublin. Itu ada tim gamelan yang terdiri yang dimana itu yang pemain gamelannya itu merupakan warga negara sini, warga negara asing.
Jadi Oh. itu salah satu hal yang membanggakan. Jadi kita bisa berkolaborasi sambil mereka ada tim gamelan, kita buat acara kebudayaan Indonesia supaya orang-orang semakin tertarik dengan budaya Indonesia seperti itu. Oke, dan tandanya banyak ya masyarakat Irlandia yang juga tertarik dengan kebudayaan Indonesia, dan ada gak yang dari masyarakat asli Irlandianya itu kepada para PPI di sana ingin belajar bahasa Indonesia seperti mengikuti kursus untuk belajar bahasa Indonesia dan sebagainya? Nah, kemarin itu salah satu advantage yang PPI miliki itu kebetulan karena pemerintah saat ini sedang menggalakkan program yang namanya ISMA. Kalau Bang Ray mungkin tahu, ISMA ISMA itu ya? yang student exchange, ya, Iya. student exchange dari Indonesia dibiayain oleh pemerintah Indonesia ke luar negeri seperti itu. Nah, di Irlandia ini kebetulan student exchange tersebut diberi kesempatan untuk showcase budaya Indonesia, dan ketika kita melihat antusias PPI di sini berbeda dengan ISMA, tapi kita melihat antusiasme warga lokal dan lain sebagainya, dan kita tanyakan apakah Anda tertarik untuk belajar bahasa Indonesia seperti itu. Mereka tertarik begitu. Jadi memang ini ke depan programnya, salah satu program PPI adalah kita ingin mencoba membuat kelas bahasa Indonesia. Jadi supaya itu berkelanjutan. Jadi hype-nya itu jangan ketika ISMA datang, tapi kita juga meneruskan apa yang ISMA telah lakukan di sini seperti itu. Oh, jadi di sana akan terus membuka kursus bahasa Indonesia ya untuk masyarakat lokal di Irlandia sana. Nah, ini pertama kalinya kita sebenarnya sebelumnya pernah diadakan satu kali sebelum pandemi, tapi setelah pandemi jadi redup karena waktu pandemi itu semua di rumah ya, kerja dari rumah dan belajar dari rumah dan lain sebagainya. Ini kita di periode ini kita mau mencoba menghidupkan kembali supaya kelas bahasa Indonesia itu ada, dan kita mulai aja pelan-pelan seperti itu. Oke, kalau misalnya boleh tahu tuh kan sebelumnya kan sempat udah redup tuh Mas. Terus kayak untuk menghidupkannya kembali, apakah membuka program atau mengiklankannya tuh seperti apa dari PPI di sana? Kalau dari PPI kami, kita mencoba dari salah satu kampus dulu. Kebetulan ada beberapa universitas di Irlandia yang mereka itu sebenarnya memang getol mencari kerjasama dengan pemerintah asing gitu. Karena salah satu faktor penentu ranking universitas di Eropa ya, terutama di seluruh dunia, itu salah satunya adalah jumlah mahasiswa asing yang ada gitu. Jadi berapa jumlah mahasiswa asing dari seluruh dari satu kampus itu ada berapa tuh? Dari 120 kewarganegaraan kah atau dan sebagainya. Nah, akhirnya dari kampusku sendiri, aku di University of Galway di Irlandia, itu ada kerjasama dengan KBRI, dengan pihak KBRI, dan ada komunikasi bahwa ini harus sudah mulai ada mulai kelas bahasa Indonesia. Nah, itu kita dari PPI, oh ini bisa nih, ini bisa masuk karena kampus ini ngebantu. Jadi kayak kita siapkan ruangan dan sebagainya, tapi kalian tinggal kalau sudah siap, kita bisa bantu semuanya. Oh, dari kitanya, oke, kita nanti coba mulai di semester genap ya, tahun depan awal. Karena ini kan sudah mau liburan nih, udah mau libur Natal tahun baru. Jadi mudah-mudahan semua berjalan lancar gitu. Seperti itu, Bang Ray. Oke. Oh, jadi emang kampusnya itu emang getol sekali ya untuk mencari kerjasama dengan mahasiswa asing, sampai itu kelasnya sendiri juga yang mengajarkan tuh apakah mahasiswa dari PPI atau kita mencari orang yang punya gelar untuk mengajar dan mulai mengajar di kampus itu? Kalau untuk ini konteksnya untuk kelas bahasa Indonesia atau untuk keseluruhannya? Kelas bahasa Indonesia yang tadi sedang kita bahas. Kalau kelas bahasa Indonesia itu rencananya kita mau mengajak teman-teman yang memang spesialisasinya untuk mengajar di bahasa Indonesia untuk penutur asing. Itu ada sebutannya BIPA, dan BIPA itu ada asosiasinya di, kalau saya tidak salah ya, memang ada asosiasinya, dan salah satu teman di PPI kebetulan tergabung dalam asosiasi tersebut. Kemarin sudah ditawarkan, beliau sudah
Oke, boleh kita kerjasama, kita coba aja, kita bikin kelas bahasa Indonesia seperti itu. Jadi kalau untuk membuka kelas bahasa Indonesia, selama ada teman-teman BIPA, saya percaya diri gitu. Kayak Oke. ini akan bisa terjadi seperti itu. Pasti kedepannya akan tersukses Iya. Mas ya kalau seperti itu. Iya. Tandanya ada organisasi seperti BIPA tuh juga akan ikut bekerja sama ya dalam mengembangkan budaya Indonesia di Irlandia juga tandanya. Oh iya, sudah pasti. Terlebih melihat Bang Ray mungkin tahu belakangan ini ada berita bahwa UNESCO telah mengakui salah satu bahasa Indonesia sebagai salah satu Oh, bahasa, ya salah satu bahasa primer seperti itu ya. Itu teman-teman BIPA sangat semangat gitu. Kayak ini sudah bukti bahwa kita terutama sebagai corong ya mahasiswa Indonesia di luar negeri, di PPI ini kita bisa membuka kelas bahasa Indonesia seperti itu, bahwa kita pasti bisa walaupun mahasiswa kita jumlahnya mungkin tidak banyak atau tidak signifikan, tapi selama kita mencoba saya yakin pasti ada jalannya. Itu pasti betul sekali Mas, soalnya kayak kita tidak mungkin berhasil kalau misalnya kita tidak mencoba sama sekali kan ya. Iya betul. Dan untuk kegiatan PPI di sana, apakah untuk akhir tahun nih, apakah ada rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswa PPI di Irlandia sana? Nah kebetulan terus terang untuk akhir tahun ini memang tidak ada, karena ketika dicek teman-teman sudah pada kabur semua nih, kabur ke luar negeri, sudah pada liburan. Iya. Tapi memang kemarin kita sempat ada mengadakan ini di kota saya sendiri. Jadi ada teman-teman dari ISMA akan pulang ke Indonesia. Jadi kita bikin acara semacam perpisahan dengan mereka sambil mereka bercerita bagaimana sih pengalaman kuliah di Irlandia dan sebagainya. Dan beberapa dari mereka semangat dan antusias untuk kembali seperti itu ya, kembali ke Irlandia untuk belajar. Dan untuk programnya itu kalau misalnya ada kesempatan lagi itu dibukanya mulai kapan ya Mas, untuk para mahasiswa yang mungkin ingin mengambil kesempatan belajar di Irlandia juga? Kalau program ISMA itu Yang paling dekat. intake-nya itu biasanya setiap September itu pasti sudah mulai. Jadi semester ganjil. Tapi untuk pendaftaran dan prosedur seleksinya itu saya juga kurang minim informasi ya. Saya kurang memperhatikan mungkin. Tapi memang saya tahu kalau misalnya teman-teman ISMA datang setiap semester ganjil gitu. Jadi teman-teman boleh nih kalau ada yang mungkin S1 gitu ya. Jadi semesternya udah semester atas, semester 6, semester 7 gitu. ingin mencoba mendaftar, ya silakan. Jadi daftar, ambillah kesempatan untuk belajar dan kuliah di Irlandia, rasakan seperti apa. Karena first language bahasa Inggris di sini. Jadi tidak ada khawatir dengan barrier language ya, barrier bahasa gitu. Kayak keterbatasan bahasa. Untuk accentnya, tapi apakah accent Irlandia yang unik ya? Soalnya kalau saya dengar masyarakat lokal Irlandia kan bahasanya unik tuh Mas. Itu untuk beradaptasi nih, kalau misalnya saya sebagai pendatang mahasiswa baru ke sana untuk beradaptasi dengan accent lalu dengan makanan, itu ada tips and tricks gak yang bisa disampaikan? Oh, kalau untuk bahasa memang bahasanya bahasa Inggris. Kalau secara aksen saya sih harus ngomong ala kadar ya. Masih bisa kita ini kok kita mengerti gitu. Kalau ada orang berdiskusi atau bercakap ngobrol dengan kita ya, kita masih paham gitu. Kalau mereka berkomunikasi dengan kita. Nah kebetulan memang di sini warga lokalnya blended dengan karena kampusnya internasional banget, jadi banyak banget international student di sini. Jadi kita nggak cuman ngobrol dengan orang-orang Irish tentunya, jadi ada banyak dari negara lain. Nah itu dengan aksen yang berbeda-beda juga tentunya. Profesor saya orang Itali di sini, jadi iya orang Italia. Jadi aksennya kan tersendiri itu. Nah, terus teman saya ada orang Irish, ada orang macam-macam. Jadi di satu lab saya aja pernah kita kayak 4 keluarga negara yang berbeda gitu. Terus profesor saya kayak, "Wih, kita nih dari negara yang berbeda loh." Kayak, "Oh iya, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar." Gitu.
Tandanya Memang itu salah satu hal ini. Tandanya unik sekali ya di satu lingkungan belajar tuh dengan berbagai eh, dasar Boleh. yang berbeda, kultur yang berbeda dan bahasa yang berbeda pasti kan memberikan suatu pengalaman yang unik ya untuk mahasiswa yang belajar di sana tentunya. Iya, betul sekali Bang Rek. Ya. Dan ada gak sih ke pesan terakhir nih untuk pendengar Voice of Indonesia yang ingin Mas Stefanus berikan kepada para calon mahasiswa yang ingin belajar ke luar negeri sana? Kalau untuk teman-teman yang ingin belajar ke luar negeri, pesanku satu ya. Jadi kemarin aku cerita sedikit. Kemarin itu aku sempat baca karena ada suatu keperluan, jadi aku baca ulang motivation letter aku pada saat aku daftar beasiswa di sini. Dan ketika aku baca tuh aku masih nggak nyangka gitu loh, kok bisa aku keterima di sini, kayak oh wow, kayak luar biasa gitu loh, kayak proses yang kalian lewati itu kayak ketika kalian berhasil mendapatkan, nah itu ada suatu kebanggaan tersendiri yang tidak bisa diungkapkan gitu. Jadi pesan saya satu ya, teman-teman di sini, saya yakin ini bulan Desember, ini Januari Februari biasanya buka beasiswa lagi buka-buka nih semuanya, terutama yang ke Eropa itu pasti buka untuk musim gugur tahun depan ya, fall 2024 berarti September 2024. Itu teman-teman tetap semangat, jadi jangan kenal lelah gitu. Dulu saya pun juga sering-sering bertanya sana sini bagaimana aplikasi beasiswa, terus tips untuk keterimanya bagaimana dan lain sebagainya. Jangan pernah menyerah seperti itu. Karena nanti ketika kalian keterima dan kalian udah berhasil di sini, kalian look back gitu, melihat ke belakang, kok bisa gitu ya. Ada suatu kebanggaan tersendiri karena nggak semua orang bisa sampai di titik ini gitu. Betul sekali. Nah itu pesan dari aku, iya. Oke. Semangat teman-teman. Terima kasih banyak Mas Stefanus Bernard yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di interview kali ini bersama Voice of Indonesia. Dan Sama-sama Bang Rey. Dan jangan lupa pendengar Voice of Indonesia, tetaplah terus bersama kami karena tidak hanya mengenai PPI, tapi kita juga menyediakan informasi menarik lainnya. Dan jangan kemana-mana, tetaplah terus bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.